nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncur tanpa slip dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetisnya 0,4, tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti. Jika A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian, E sama dengan 0,3. Pembahasan soal pertama, diketahui massa 1 sama dengan 2 kg, massa 2 sama dengan 1 kg, ketinggian sama dengan 1,8 meter, nilai K sama dengan 0,4 meter. Pertanyaan yang pertama yaitu tentukan tumbukan lenting sempurna. Kita masuk ke rumus E sama dengan 1, E sama dengan minus dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan V2 dikurang dengan V1. 1 sama dengan minus dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan 0 kurang 6. Minus 6 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan titik-titik persamaan 1. New aksen sama dengan New 1 sama dengan akar 2GH sama dengan 2 dikali 10 dikali dengan 1,8 sama dengan akar 36 sama dengan 6 meter per sekon. V2 sama dengan akar 2 kali G kali H sama dengan 2 dikali 10 dikali dengan 0 sama dengan 0 meter per sekon. Untuk selanjutnya kita menggunakan persamaan momentum yang dimana P sama dengan P aksen. P1 sama ditambah dengan V2 sama dengan V1 aksen ditambah P2 aksen. M1 dikali dengan V1 ditambah M2 dikali dengan V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nggak kita masukin aja M1 nya 2 untuk V1 nya 6 dan massa 2 nya itu adalah 1, untuk V2 nya itu 0 dan kita masukin angka sampai seterusnya sehingga menjadi 12 sama dengan 2 dikali V1 aksen ditambah 1 dikali dengan V2 aksen, itu masuk ke persamaan 2. Setelah itu kita eliminasi min 6 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan 12 sama dengan 2 V1 aksen dikurang V2 aksen, kita tambahkan jadi 6 sama dengan 3 V1 aksen. V1 aksen sama dengan 6 per 3, hasilnya 2 meter per sekon. Setelah kita eliminasi, kita bakalan masuk ke substitusikan persamaan 1, yang dimana min 6 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen. Min 6 sama dengan 2 dikurang V2 aksen. V2 aksen kita pindah rubah sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian kita mencari percepatan. A sama dengan sigma F dibagi dengan M2. Sigma F sama dengan nu S dikali dengan N. Nah, untuk sigma F per M2 itu sama dengan 4 per 1. Hasilnya itu 4 meter per sekon. Nah, untuk sigma F nya itu nu S dikali dengan N sama dengan 0,4 dikali dengan 10, hasilnya 4 Newton. Setelah kita substitusikan persamaan 1, kita akan mencari jarak. S sama dengan V2 aksen kuadrat dikurang V2 kuadrat dibagi dengan 2A. Tinggal kita masukin aja 8 kuadrat dikurang dengan 0 kuadrat dibagi 2 dikali dengan 4. Hasilnya 64 dibagi 8 sama dengan 8 meter per sekon. Nah, kemudian yang B, kita akan mencari E sama dengan 0,3. E sama dengan minus dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Tinggal kita masukin nilai E nya itu 0,3 sama dengan minus dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi 0 dikurang 6. 0,3 sama dengan minus V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan minus 6. Hasilnya minus 1,8 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen. Nah, itu masuk ke persamaan 1.
Setelah masuk ke persamaan 1, kita akan mencari persamaan momentumnya, di mana P sama dengan P aksen. P1 ditambah P2 sama dengan V1 aksen ditambah P2 aksen. Kita tinggal masukin aja M1 dikali dengan V1 ditambah M2 dikali dengan V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali dengan V2 aksen. Tinggal kita masukin aja nilainya. M1 itu adalah 2, dengan V1 nya itu adalah 6, M2 nya itu adalah 1, V2 adalah 0, dan M1 adalah 2, V1 aksennya tetap ditambah dengan 1, begitu juga dengan V2 aksennya. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja hasilnya. 12 sama dengan 2 V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, itu adalah masuk ke persamaan 2. Nah, setelah itu kita bakalan eliminasikan lagi seperti yang di tahap yang A. Setelah itu kita substitusikan min 1,8 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen. Minus 1,8 sama dengan 3,4 dikurang V2 aksen. V2 aksen sama dengan 3,4 ditambah 1,8 sama dengan 5,2 meter per sekon. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah. Jika M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 1 kg, Theta 1 sama dengan 30 derajat, Theta 2 sama dengan 53 derajat, dan new S sama dengan 0,4, dan new K 0,3. Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Diketahui M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 1 kg, Q1 sama dengan 30 derajat, Theta 2 sama dengan 53 derajat, new S sama dengan 0,4, new K sama dengan 0,3. W1X sama dengan W1 dikali sin 30 derajat sama dengan 40 dikali dengan setengah sama dengan 20 Newton. Untuk Fs sama dengan new S dikali dengan N, kemudian N sama dengan W1Y. 0,4 dikali 20 akar 3 sama dengan 8 akar 3. Nah, untuk W1 dikali dengan cos 30 derajat sama dengan 40 dikali dengan setengah dikali dengan akar 3 sama dengan 20 akar 3. Selanjutnya kita tinjau benda 2. Perhatikan pada gambar. Nah, di situ W2X sama dengan W2 sin 53 derajat sama dengan 10 dikali dengan 0,8 sama dengan 8 Newton. Fs sama dengan new S dikali dengan N sama dengan 0,4 N. 2 kali 4 new. New sama dengan W2Y sama dengan W2 dikali cos 53 derajat sama dengan 10 dikali 0,6 sama dengan 6 Newton. Tambah F2 sama dengan W2X ditambah F2. Tinggal kita masukin aja. W1X nya adalah 20 Newton dan F2 nya itu adalah 8 akar 3 sama dengan 6 ditambah 2,4. 28 akar 3 sama dengan 8 kali A. FK1 sama dengan new K dikali dengan N sama dengan 0,3 dikali 20 akar 3 sama dengan 6 akar 3 Newton. FK2 sama dengan new K dikali N sama dengan 0,3 dikali 6 sama dengan 1,8 Newton. Sigma F1 sama dengan M1 kali A. W1X dikurang FGK minus T1 sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan W1X dikurang FGK dikurang M1 kali A. T1 sama dengan 20 dikurang 6 akar 3 dikurang 4A. Itu masuk ke persamaan 1. Untuk kepersamaan 2-nya itu sigma F2 sama dengan M2 kali A. T2 dikurang FGK dikurang W2X sama dengan M2 kali A. T2 sama dengan FGK ditambah W2X ditambah M2 kali A sama dengan 1,8 ditambah 8 ditambah A. Itu masuk ke persamaan 2. Nah, untuk T1 dikurang T2 itu 20 dikurang 6 akar 3 dikurang 4A sama dengan 1,8 ditambah 8 ditambah A. 20
minus 10,4 dikurang 4A sama dengan 1,8 ditambah 8 ditambah A. 9,6 dikurang 4A sama dengan 9,8 ditambah A. 9,6 minus 9,8 sama dengan 4A ditambah A. Minus 0,2 sama dengan 5A. A-nya kita pindah ruas jadi minus 0,2 dibagi dengan 5 sama dengan minus 0,04 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya pembahasan soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Jika berat lampu 100 Newton, tentukan tegangan tali. Jika sudut pada tali 1 diperkecil, apa yang terjadi dengan tegangan tali yang lain? Pembahasan soal nomor 3 bisa kita lihat pada gambar. T1-nya itu dengan theta 30 derajat. Untuk T2-nya itu 53 derajat. Dan untuk T3-nya kita tidak tahu. Nah, sekarang kita akan menghitung T1 sama dengan sin 143 derajat sama dengan T2 per sin 127 derajat sama dengan T3 per sin 90 derajat. T1 per sin 143 derajat sama dengan T2 sin 127 derajat sama dengan 100 Newton per 1 sama dengan 60 Newton. T2 per 127 sama dengan T3 per sin 90 derajat sama dengan T3 sama dengan 100 dikali dengan 0,8 dibagi 1, hasilnya 80 Newton. Selanjutnya soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah. Jika M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 2 kg, M3 sama dengan 3 kg, tentukanlah percepatan sistem dan tegangan tali. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Diketahui M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 2 kg, M3 sama dengan 3 kg. Yang ditanya di sini adalah percepatan sistem dan tegangan talinya. Nah, yang pertama itu W1 dikurang W3 per M1 ditambah M2 ditambah M3 sama dengan 40 dikurang 30 per 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 10 per 9. Hasilnya 1,11 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan tinjau benda 1. Nah, sigma F sama dengan M kali A, W dikurang T sama dengan M1 dikali A. T sama dengan W1 dikurang M1 kali A. T sama dengan 40 minus 4A. Itu masuk ke persamaan 1. Selanjutnya kita akan tinjau benda 2. Sigma F sama dengan M3 dikali A. T dikurang W3 sama dengan M3 dikali A. T sama dengan W3 ditambah M3 dikali A. Sama dengan 30 ditambah 3A. Itu masuk ke persamaan 2. Setelah itu kita substitusikan. T3 sama dengan W3 ditambah M3 dikali A. Sama dengan 30 ditambah 3 dalam kurung 1,42 sama dengan 30 ditambah 4,26 34,26 Newton. Untuk T1 nya itu 40 dikurang 4A sama dengan 40 minus 4 dikali dengan 1,42. 40 minus 5,68 sama dengan 34,32 Newton. Jadi T1 minus T3 sama dengan 40 dikurang 4A sama dengan 30 ditambah 3A. 40 minus 30 sama dengan 4A ditambah 3A. Jadi 10 sama dengan 7A. Kita pindah ruas jadi percepatan sama dengan 10 dibagi 7 sama dengan 1,42 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Sebuah balok kayu bermassa 2 kg meluncur tanpa kecepatan awal dan gesekan pada bidang miring yang terletak di atas meja. Jika tinggi bidang miring H sama dengan 0,5, sudut kemiringannya 30 derajat, dan tinggi meja H sama dengan 2,0 meter. Tentukan A. Percepatan balok saat menuruni bidang miring, B. Kecepatan balok saat tepat di bawah bidang miring,
C. Berapa jauh balok meluncur diukur dari kaki meja dengan panjang R. Selanjutnya pembahasan soal nomor 5. A. Sigma F sama dengan M1A. W sin theta sama dengan M kali A. 20 sin 30 derajat sama dengan 2A. 20 dikali dengan setengah sama dengan 2A. 10 sama dengan 2A. A sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 per sekon kuadrat. B. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS sama dengan 0 ditambah 2 dikali dengan 5 dikali dengan 1. VT kuadrat sama dengan 10. VT sama dengan akar 10 meter per sekon. C. T sama dengan akar 2H per G sama dengan akar 2 dikali 2 per 10 sama dengan akar 4 per 10. T sama dengan akar 0,4S. Untuk R-nya itu V dikali dengan T. Akar 10 dikali akar 0,4 sama dengan akar 4. R sama dengan 2 meter.